Skenario Napoli atau Inter Milan raih Scudetto di pekan terakhir. Napoli dan Inter Milan akan berjuang untuk meraih Scudetto hingga pekan terakhir setelah kedua tim sama-sama gagal menang atas Parma dan Lazio semalam. Duel penentuan gelar juara Serie A alias Scudetto akan diketahui di pekan ke-38 alias pekan terakhir di musim ini. I Partenopei gagal menaklukkan Parma di Stadio Ennio Tardini dalam duel yang berlangsung pada Senin 19 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, I Nerazzurri gagal mempertahankan keunggulannya 2 kali melawan Lazio setelah gol-gol dari Jan Aurel Bisek dan Denzel Dumfries selalu disamakan oleh Pedro Rodriguez. Dengan hasil imbang 2-2, maka Inter Milan masih berada 1 poin di belakang Napoli yang akan menentukan nasibnya di laga terakhir. Di pekan terakhir, sang pimpinan klasemen akan menghadapi Cagliari di Stadio Diego Armando Maradona, namun mereka tidak akan ditemani oleh Antonio Conte. Conte menerima kartu merah di masa injury time melawan Parma setelah beradu argumen dengan sejumlah pemain lawan di pinggir lapangan. Hal yang sama juga dialami oleh Simone Inzaghi yang di kartu merah di menit terakhir saat menghadapi Lazio, dan akan absen saat Inter menghadapi Como di pekan terakhir. Bagi Partenopei, sebuah kemenangan tidak menjadi kewajiban untuk meraih Scudetto, namun itu akan bergantung dengan raihan Inter. Skuad asuhan Antonio Conte akan menjadi juara jika imbang melawan Cagliari selagi Nerazzurri juga tidak menang atas Como. Bahkan, sebuah kekalahan untuk Napoli juga masih bisa memberikan Scudetto bagi mereka jika Inter juga kalah di partai lain. Di sisi lain, bagi Inter Milan, hanya kemenangan yang bisa membuat mereka meraih gelar Scudetto selagi berharap agar Partenopei tidak menang atas Cagliari. Inter ajukan tawaran untuk Jonathan David, saingi Napoli dan Juventus. Inter Milan dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut striker Los Lille, Jonathan David, yang juga menjadi incaran Napoli dan Juventus. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, Jonathan David akan jadi salah satu pemain berstatus bebas transfer paling menarik di bursa transfer musim panas ini, dengan beberapa klub bersaing ketat untuk mendapatkannya. Ia telah mengkonfirmasi akan meninggalkan Los Lille setelah kontraknya berakhir bulan depan, dan sejumlah klub Eropa antre untuk mendapatkan tanda tangannya. Meski tidak memerlukan biaya transfer, merekrut David tentu tidak murah karena ia meminta gaji yang signifikan dan komisi agen yang tinggi. Inter Milan menjadi salah satu klub yang paling sering dikaitkan dengan David dalam beberapa bulan terakhir, mengingat kecenderungan Nerazzurri merekrut pemain dengan status bebas transfer di bawah kepemimpinan Beppe Marotta. Meskipun kebijakan transfer Inter di bawah kepemilikan Oaktree Capital cenderung fokus pada pemain muda, mereka tetap terbuka untuk merekrut pemain berkualitas dengan status bebas transfer seperti David, meskipun itu berarti menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim. Inter sendiri telah mengajukan tawaran kepada David dan kini menunggu responsnya. Sementara itu, Napoli dan Juventus juga menunjukkan minat besar, begitu pula Arsenal dan Bayern Munich yang telah menghubungi perwakilan sang pemain. Manchester City capai kesepakatan pribadi dengan Reijnders, AC Milan minta 1,67 triliun rupiah. Manchester City semakin serius dalam upaya mereka untuk merekrut gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders. Klub asal Inggris tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain, meskipun masih menemui kendala dalam negosiasi nilai transfer dengan pihak Milan. City menjadikan Reijnders sebagai target utama untuk mengisi peran gelandang nomor 8 di lini tengah. Pelatih Pep Guardiola tengah mempersiapkan rencana perombakan skuad utama di bursa transfer musim panas. Reijnders dinilai sebagai sosok yang mampu membawa energi dan kualitas baru ke lini tengah City. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sports Swiss, Sacha Tavolieri, Direktur Olahraga Anyar City, Hugo Viana, telah mencapai kesepakatan sementara mengenai persyaratan pribadi dengan agen Reijnders. Gelandang asal Belanda tersebut disebut sangat antusias untuk bergabung dengan Manchester City dan bermain di bawah asuhan Guardiola. Reijnders dilaporkan memprioritaskan kepindahan ke Etihad Stadium dibandingkan tawaran dari klub-klub besar lain seperti Chelsea, Barcelona, dan Real Madrid. Meski Milan telah memberikan lampu hijau kepada City untuk membuka pembicaraan, hingga kini belum ada kesepakatan terkait nilai transfer. City diketahui telah mengajukan proposal lisan senilai 60 juta euro, 1,12 triliun rupiah, namun tawaran tersebut ditolak oleh Milan. AC Milan tetap teguh pada pendiriannya dan menginginkan City mendekati harga permintaan mereka sebesar 90 juta euro, 1,67 triliun rupiah, sebelum bersedia melepas Reijnders. Jika ada tawaran bagus, Inter pertimbangkan jual Jan Bisek. Inter Milan dikabarkan akan mempertimbangkan penjualan bek Jan Bisek di bursa transfer musim panas ini, namun hanya jika ada tawaran besar di musim panas. Bek Jan Bisek bergabung dengan Inter Milan di musim panas 2023 dari klub Denmark, Aarhus, dengan biaya 7 juta euro. Sejak kedatangannya ke San Siro, pemain muda tersebut tampil cukup meyakinkan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Meski awalnya kurang dikenal, pemain asal Jerman itu mampu berkembang pesat dan jadi bagian penting dari tim Nerazzurri. Setelah beberapa bulan beradaptasi, Bisek mulai menjadi starter reguler dan terus menunjukkan performa yang solid. Seiring dengan perkembangannya di Inter, Bisek juga berhasil menembus timnas Jerman.
Mengingat usianya yang baru 24 tahun, Inter sebenarnya tidak ingin menjualnya karena ia dipandang sebagai investasi untuk masa depan tim. Corriere dello Sport melaporkan Inter tetap bersedia mendengarkan tawaran untuk Bisek. Mengingat biaya yang dikeluarkan Nerazzurri untuk mendatangkannya, penjualan Bisek akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Inter sendiri berencana untuk merekrut bek muda lainnya di musim panas ini, dengan Sam Biokema dari Bologna dan Omar Solet dari Udinese disebut-sebut sebagai target utama yang terus dipertimbangkan. Kendati demikian, Corriere dello Sport menegaskan bahwa tawaran untuk Bisek harus sangat besar. Klub-klub seperti West Ham United dan Real Madrid dilaporkan termasuk di antara peminat Bisek. Nicolo Barella dan Scott McTominay motor penggerak persaingan Scudetto. Liga-liga lain sudah mengumumkan juara mereka. Serie A masih menyajikan persaingan ketat antara juara bertahan Inter dan juara musim 2022 hingga 2023, Napoli, yang beberapa kali bertukar posisi di puncak klasemen. Saat ini, Napoli unggul tipis 1 poin, dan persaingan diperkirakan akan berlangsung hingga pekan terakhir, bahkan berpotensi menuju playoff penentuan gelar. La Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa Nicolo Barella dan McTominay adalah pemain yang paling mewakili gaya bermain masing-masing tim. Bagi Inter, Barella adalah jantung dari segala yang mereka lakukan. Energinya tanpa henti, tekel-tekelnya, kemampuan membaca permainan, umpan dan tekniknya di ruang sempit menjadi elemen kunci gaya bermain Nerazzurri. Inter jarang tampil maksimal tanpa Barella mengatur tempo di lini tengah. Sementara itu, McTominay mungkin tidak memiliki pengaruh yang sama dominan seperti Barella sepanjang 90 menit pertandingan. Pemain internasional Skotlandia itu tidak memiliki kualitas teknis atau polesan seperti Barella. Berbeda dengan Barella, McTominay cenderung bermain lebih tinggi di lapangan untuk Napoli, di mana tinggi badan dan fisik kuatnya menjadikannya tumpuan konstan bagi timnya. Ia mampu menghubungkan permainan tim dan selalu mencari celah untuk melakukan penetrasi berbahaya ke kotak penalti. Musim tahun Koopmeiners bersama Juventus berakhir lebih cepat. Gelandang asal Belanda itu belum tampil lagi sejak mencetak gol saat kemenangan 2-1 atas Lecce pada 12 April. Laga yang menjadi penampilan terakhirnya sejauh ini di Serie A musim 2024-25. Cedera tendon Achilles yang dideritanya sejak pertandingan tersebut kini membuatnya absen dalam 2 laga penutup musim. Tahun Koopmeiners dipastikan tidak akan turun saat Juventus menghadapi Udinese akhir pekan ini, dan sangat kecil kemungkinan ia tampil di pertandingan pamungkas melawan Venezia. Meski demikian, laporan dari berbagai media Italia, termasuk Football Italia, menyebutkan bahwa sang pemain tengah membidik pulih tepat waktu menjelang Piala Dunia antar klub FIFA yang akan dimulai pertengahan Juni. Turnamen bergengsi tersebut akan digelar dalam format baru, dengan pertandingan pertama Juventus dijadwalkan pada 19 Juni melawan Al Ain di Washington, D.C. Juve masih dalam posisi untuk mengamankan 1 tiket terakhir ke Liga Champions musim depan. Skenarionya cukup jelas, jika mereka mampu meraih kemenangan dalam 2 pertandingan tersisa, tempat di 4 besar akan mereka genggam. Di tengah absennya Koopmeiners, harapan tetap menyala. Juventus tak hanya bertarung demi tempat di kompetisi Eropa musim depan, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan global di Washington. Semua mata tertuju pada pemulihan sang gelandang dan bagaimana si Nyonya tua menutup musim yang penuh tantangan ini. Milan ambil keputusan untuk mengembalikan Tammy Abraham ke Roma. AC Milan telah memutuskan untuk mengembalikan pemain asal Inggris, Tammy Abraham, ke klub asalnya, AS Roma, setelah masa pinjamannya berakhir. Tammy Abraham telah menjalani masa pinjaman bersama AC Milan sejak akhir bursa transfer musim panas lalu. Ia bergabung dengan Rossoneri bersamaan dengan kepindahan Alexis Saelemaekers ke arah sebaliknya dengan status pinjaman. Meskipun kedua transfer tersebut secara teknis terlihat sebagai barter pinjaman, namun faktanya itu merupakan transaksi terpisah tanpa opsi pembelian untuk kedua pemain. Meski ada laporan baru-baru ini mengenai kesepakatan informal antara Milan dan Roma, namun laporan dari Corriere dello Sport mengklaim jika Rossoneri sudah mengambil keputusan untuk bergerak ke arah yang berbeda di musim panas ini. Laporan lainnya juga mengindikasikan jika Abraham akan kembali ke Olimpico di akhir musim ini, dan Roma akan mencari pembeli permanen di tempat lain. Mantan striker Chelsea itu mencatatkan 10 gol dan 7 assist di semua kompetisi musim ini, tetapi tidak pernah mampu mengamankan posisi sebagai starter reguler, dengan persaingan awal dari Alvaro Morata dan kemudian Santiago Giménez. Milan tampaknya akan melakukan perombakan lini serang di bursa transfer musim panas, dengan Giménez jadi satu-satunya penyerang tengah yang dijamin akan bertahan di tempat utama skuad Rossoneri untuk musim yang akan datang.